Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Fadli Dewi. Saya merupakan mahasiswi IAIN SAS Bangka Belitung. Saya dari Fakultas Tarbiyah, jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Saya dari kelas BKPI 2A dengan NIM 2115021. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori-teori kepribadian dengan dosen pengampu Ibu Puri Handayani MA. Dan dalam video kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Paradigma dalam Kepribadian. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya. Ada 5 pokok pembahasan yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama, pengertian kepribadian. Yang kedua, paradigma psikoanalisis. Ketiga, paradigma trait. Keempat, paradigma kognitif. Dan yang kelima, paradigma behavioristik. Baiklah, kita masuk ke materi pertama, yaitu kepribadian. Kata personality dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin yaitu persona. Pada mulanya, kata persona yang menunjukkan pada topeng yang biasanya digunakan oleh para pemain sandiwara di zaman Romawi dalam memainkan peran-perannya. Kepribadian merupakan ranah kajian psikologi, pemahaman tingkah laku, pikiran, perasaan, kegiatan manusia, memakai sistematik, metode, dan rasional psikologis. Beberapa pengertian atau definisi kepribadian dikemukakan menurut para ahli. Yang pertama, Koswara pada tahun 1991, yaitu bagaimana individu menampilkan dan menimbulkan kesan bagi individu lain. Dan yang kedua, Freud yang dikutip oleh Koswara juga pada tahun 1991, yaitu suatu struktur yang terdiri dari 3 sistem, yaitu id, ego, dan superego. Dan yang ketiga, Marangis pada tahun 1999, yaitu keseluruhan pola pikiran, perasaan, dan perilaku yang sering digunakan oleh seseorang dalam usaha adaptasi yang terus-menerus terhadap hidup. Dan keempat, Sueharti pada tahun 1987, yaitu himpunan segala fungsi kejiwaan seseorang sebagai suatu kesatuan dinamis dengan mengusahakan penyesuaian diri orang tadi terhadap tuntutan hidup sambil menjaga keseimbangan diri baik secara jasmani maupun rohaniah. Adapun 5 persamaan yang menjadi ciri bahwa definisi itu adalah kepribadian sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian bersifat umum, yaitu kepribadian yang menunjuk kepada sifat umum seseorang tentang pikiran, kegiatan, dan perasaan yang berpengaruh secara sistematik terhadap keseluruhan tingkah lakunya. Kedua, kepribadian bersifat kesatuan, yaitu kepribadian untuk memandang diri sebagai unit tunggal, struktur, atau organisasi internal hipotetik yang membentuk kesatuan dan konsisten. Dan yang ketiga, kepribadian dapat berfungsi baik atau fungsi buruknya, yaitu kepribadian seseorang dalam berpenampilan baik atau buruk di dunia, yang mencerminkan kepribadian yang kuat dan sehat, atau bahkan seperti burung lumpuh yang berarti lemah. Keempat, kepribadian bersifat khas, yaitu kepribadian yang menjelaskan sifat individu yang membedakan dia dengan orang lain. Dan kelima, kepribadian berjangka lama, yaitu kepribadian dipakai untuk menggambarkan sifat individu yang awet atau lama, tidak berubah sampai sepanjang hayat. Kemudian ada 4 paradigma yang banyak digunakan, yaitu yang pertama paradigma psikoanalisis atau tradisi klinik psikiatri, kedua paradigma trait atau tradisi psikologi fungsionalisme dan psikologi pengukuran, ketiga paradigma kognitif atau tradisi Gestalt, yang kelima paradigma behavioristik atau tradisi conditioning. Poin pertama, paradigma psikoanalisis atau tradisi klinik psikiatri. Tradisi klinik
berangkat dari dua asumsi dasar. Yang pertama, manusia adalah bagian dari dunia binatang dan manusia berasal dari sistem energi. Dan kedua, sebagai kelanjutan sebagai binatang, manusia adalah organisme hidup yang membutuhkan energi. Dan kunci utama untuk bisa memahami manusia menurut paradigma psikoanalisis yaitu mengenali sumber-sumber terjadinya perilaku baik itu berupa dorongan yang disadari ataupun yang tidak disadari. Teori psikoanalisis ini dikembangkan pertama oleh Sigmund Freud dan masih banyak para pakar yang kemudian ikut memakai paradigma psikoanalisis untuk mengembangkan teori psikologi kepribadian seperti C.G. Jung, A. Adler, Anna, Freud, Karen, Horney, Eric Fromm, dan H.S. Sulian. Kemudian poin kedua, paradigma tradisi psikoanalisis, fungsionalisme, dan psikologi pengukuran. Trade merupakan susunan teoretis yang menggambarkan dimensi dasar kepribadian. Trade juga merupakan karakteristik individu yang bersifat relatif, tetap, dan konsisten berbeda antara individu satu dengan yang lainnya. Ada 3 aliran besar atas paradigma yang penting dalam psikologi kepribadian yaitu psikologi fungsionalisme, psikologi Gestalt, dan psikologi behavioristik. Teori Trade dipelopori oleh William James, Murray, Abraham Maslow, R. Kettle, Eisen, Alport Moira. Dari psikologi kepribadian adalah pengenalan terhadap model-model fungsi kepribadian itu dalam kehidupan. Lalu poin ketiga, paradigma kognitif tradisi Gestalt. Psikologi kognitif adalah salah satu ranah dalam taksonomi pendidikan. Secara umum, kognitif diartikan sebagai potensi intelektual yang terdiri dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, evaluasi. Kemudian, Gestalt adalah satuan keseluruhan pola konfigurasi. Max Wertham membangun teori Gestalt dari kemauannya yang terkenal dengan Pipemenon. Para pakar kepribadian yang meyakini paradigma kognitif yaitu Kurt Lewin, George Kell, C. Roget, Mischel, dan Bandura cenderung lebih akrab dengan filsafat humanisme. Tujuan psikologi kognitif adalah mengetahui bagaimana proses otak dalam memanipulasi data. Dan yang terakhir, poin keempat, yaitu paradigma behavioristik. Tradisi conditioning behavioristik adalah sebuah aliran dalam psikologi yang didirikan oleh J.B. Watson. Sama dengan psikoanalisis, behavioristik juga merupakan aliran yang revolusioner, kuat, dan berpengaruh serta memiliki akar sejarah yang cukup dalam. Lalu ada beberapa orang yang dipandang sebagai tokoh behavioristik yaitu Ivan Pavlov, L. Thorndike, B.F. Skinner, dan masih banyak lagi. Demikian pemaparan materi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.